Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan perencanaan landfill pada pertemuan yang ke-7 terkait dengan kapasitas lahan. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait kapasitas lahan juga, yang kita sudah bahas beberapa kebutuhan lahan terkait dengan peta topografi yang didapatkan dari tim survei lapangan, sehingga kita bisa menghitung volume yang dapat ditampung di lahan tersebut untuk menampung sampah. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mendetailkan, sebenarnya ini adalah lanjutan dari Excel yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Salah satunya adalah Excel untuk menghitung kebutuhan lahan. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan Excel yang dapat digunakan untuk menghitung kapasitas lahan. Baiklah teman-teman semuanya, pada slide yang kedua ini berisi tentang langkah-langkah untuk menghitung kapasitas lahan. Yang pertama adalah kita harus melakukan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk ini sangat tergantung dari pekerjaan yang kita terima nantinya. Minimal biasanya 10 tahun, tapi biasanya 10 tahun itu pun sudah dalam waktu yang singkat. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan nanti sampai ke 30 tahun. Kenapa 10 tahun tadi saya sampaikan waktu yang singkat? Karena seperti yang saya jelaskan di kelas, proses pembangunan landfill itu tidak dalam waktu singkat dengan cara yang mudah gitu. Jadi pembangunan landfill itu akan melalui berbagai tahapan, mulai dari proses lelang, kemudian desain, menghitung kapasitas, sampai nanti konstruksi, sehingga membutuhkan beberapa tahun. Bahkan butuh sampai 3 tahun. Jadi kalau proyeksi yang kita lakukan hanya 10 tahun, berarti baru bisa dipakai adalah tahun ke-4 atau tahun ke-5. Jadi sisa hanya 5 tahun lagi. Jadi proyeksi yang baik itu adalah semakin lama semakin bagus. Nah, untuk menghitung proyeksi penduduk itu tentunya kita membutuhkan data jumlah penduduk ya, minimal 5 tahun terakhir. Sebenarnya ini tidak ada patokan. Semakin banyak data yang kita punya, semakin banyak persentase pertumbuhan penduduk yang kita bisa dapatkan. Nah, ini perlu teman-teman mengolahnya dengan metode aritmatik, geometrik. Mudah-mudahan masih ingat di dalam materi pengolahan sampah untuk menghitung jumlah proyeksi penduduk yang dihasilkan di kota tersebut ya. Yang kedua adalah penentuan timbulan sampah. Jadi yang kedua ini perlu ditentukan terlebih dahulu timbulan sampah yang ada di kota tersebut, baik dalam satuan kilogram maupun satuan liter, satuan berat maupun satuan volume. Nah, data timbulan sampah ini bisa didapatkan dari SNI yang pertama ya, atau pilihan kedua adalah kota tersebut sudah melakukan kegiatan sampling timbulan sampah. Ingat, kegiatan sampling timbulan sampah ini tidak dilakukan pada saat desain TPA. Tapi ini adalah pekerjaan terpisah. Biasanya pekerjaan ini dalam penyusunan review kegiatan pengolahan sampah di satu kota, atau desain pengolahan sampah di satu kota, master plan pengolahan sampah, atau perencanaan teknis untuk pengolahan sampah yang lainnya ya. Jadi sampling timbulan sampah itu tidak dilakukan pada saat penentuan kapasitas lahan, tapi menggunakan data yang ada. Bagaimana kalau kotanya tidak punya data timbulan sampah? Berarti harus menggunakan timbulan sampah yang ada di SNI. Kemudian yang ketiga adalah skenario pengelolaan. Nah, di dalam desain pengolahan sampah yang kita lakukan di saat tugas pengolahan sampah di semester yang lalu, kita membahas tentang berbagai macam reduksi
yang bisa dilakukan, baik itu di sumber maupun di TPA, atau berbagai macam pengelolaan yang lain yang mungkin dilakukan. Adanya bank sampah, adanya TPS 3R, ada aktivitas operasional dari sekolah, sekolah ramah lingkungan mungkin ya, kemudian komunitas-komunitas masyarakat yang lain, termasuk aktivitas sektor-sektor informal yang ada di sana. Jadi itu menjadi bagian dari skenario pengelolaan. Secara optimis, kita bisa menentukan bahwa sampah yang nanti akan dibawa ke TPA jumlahnya akan semakin sedikit seiring banyaknya pemanfaatan sampah yang ada di sumber maupun pengelolaan-pengelolaan lain di setiap bagian dari alur pengelolaan sampah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pentahapan ya. Walaupun tidak ada patokan juga per 5 tahun, bisa per 3 tahun, per 2 tahun, tergantung dari kebutuhan kota itu. Jadi pengelompokan tahun-tahun untuk memudahkan proses pengelolaan yang dilakukan. Ya. Baik, kita akan coba masuk satu persatu ya, satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah proyeksi penduduknya. Jadi teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah mencari data jumlah penduduk. Sumber yang dapat diakses, kondisi saat ini sangat mudah untuk mengakses. Salah satunya adalah dari data Badan Pusat Statistik ya. Data yang biasanya ditampilkan adalah kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka, provinsi dalam angka, nanti tergantung akan dipakai kota yang mana gitu. Jadi usahakan dapatkan 5 tahun terakhir untuk data jumlah penduduk. Setelah didapatkan ini, jadi boleh 5, boleh 10, boleh 15 tahun. Setelah dapatkan ini, selanjutnya diikuti dengan kegiatan proyeksi jumlah penduduknya. Proyeksi jumlah penduduk ini dapat menggunakan metode proyeksi, aritmatik, geometrik, least square, dan lain-lain ya, tergantung dari tipe, tingkatan, dan nilai-nilai yang diacu di dalamnya. Nah, ini perlu nanti teman-teman mengerjakan. Nah, ini kebetulan data yang saya tampilkan, misalnya data saya dapatkan tahun 2000 sampai tahun 2004 dengan jumlah penduduk. Berarti proyeksinya dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2024, 20 tahun ke depannya dengan peningkatan jumlah penduduknya. Nah, mudah-mudahan untuk yang slide yang pertama ini dengan mudah bisa dipahami ya. Kemudian kita berlanjut ke slide yang kedua, timbulan sampah. Besaran timbulan sampah ini kita sepakati tadi dapat menggunakan data SNI atau survei timbulan sampah yang sudah ada laporannya, master plan atau dokumen PTMP. Ini perlu dilihat bahwa ternyata setiap lokasi punya data timbulan sampah yang berbeda-beda. Tapi jangan khawatir karena sistem sekarang juga sudah sangat mudah. Hampir setiap kabupaten kota harus menginput data melalui sebuah portal yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, SIPSN, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tentukan adalah skenario pengelolaan. Berapa besar potensi reduksi yang mungkin dilakukan di sumber? Apakah meningkat setiap tahunnya ataukah flat tetap? Oh, di tahun pertama 10%, tahun kedua 10%, sampai di akhir masa operasional akan didapatkan 10% juga. Atau tipenya adalah terus meningkat. Jadi dari 5% menjadi 7%, menjadi 10%, 12%, dan seterusnya. Tentunya persentase ini juga akan membawa perbedaan terhadap jumlah sampah yang nanti akan masuk ke TPA. Selanjutnya adalah persentase layanan. Persentase layanan ini adalah persentase terkait dengan layanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup di satu lokasi tersebut. Berapa banyak sampah yang bisa diangkut berdasarkan perbandingan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah yang bisa diangkut.
Ya, kemudian didapatlah persentase layanan. Sama dengan reduksi sampah, persentase layanan ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah dia flat sampai 20 tahun ke depan dengan data yang sama, 40% terus sampai akhir 2024 tetap 40%. Atau setiap tahun akan mengalami kenaikan. Misalnya setiap tahun naik 1%, 1%, 1%. Juga boleh. Atau cara yang ketiga adalah setiap tahapan per 5 tahun naik 5%. Juga boleh. Kemudian yang berikutnya adalah persentase reduksi di TPA. Nah, sangat mungkin kegiatan reduksi di TPA melalui kegiatan apa? Misalnya composting atau kegiatan daur ulang lainnya, pemilahan sampah yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang ada di TPA, kemudian akan mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke TPA. Jadi kalau reduksi tadi juga mengurangi, kita tandakan minus ya. Persentase layanan akan bertambah jumlah sampah yang masuk. Jadi artinya semakin tinggi layanan, jumlah sampah yang masuk ke TPA semakin tinggi, persentase reduksi akan mengurangi sampah yang diuruk. Persentase tanah penutup akan memberi tambahan ya, tambahan terhadap jumlah sampah yang harus ditampung di TPA tersebut. Atau silakan masukkan pertimbangan lain sesuai dengan kebijakan kota atau kabupaten yang menjadi lokasi untuk kita desain. Kemudian yang berikutnya adalah di slide ini sudah lebih spesifik ya, lebih spesifik. Nah, yang di slide ini ditampilkan adalah ini adalah proyeksi penduduk, kemudian timbulan sampah, dan potensi reduksi di sumber dan pentahapan. Nomor 4 ya, pentahapan yang tadi belum sempat dijelaskan, ini masuk ke sini. Pentahapan yang dimaksud adalah, di contoh ini misalnya, ini tahap 1, kemudian ada tahap kedua. Tahap 1, tahap keduanya misalnya apa? Tahun 2006 sampai tahun 2008, ini adalah tahap 1. Kemudian tahun 2009 sampai 2013 ini adalah tahap 2. Jadi tidak ada acuan resmi untuk mengacu berapa tahun tahapan yang harus dibuat. Tetapi yakinlah kita sebagai perencana kita punya kebebasan untuk mendesain TPA yang kita inginkan. Tapi kita harus punya dasar yang kuat ya. Nah, proyeksi penduduk yang sudah dilakukan di slide sebelumnya tadi sudah dikerjakan 2006, ini data jumlah penduduknya. Kemudian dengan data timbulan sampah per orang per hari kita bisa dapatkan misalnya di sini menggunakan satuan meter kubik yang tentunya harus dikonversi dulu ya dari satuan liter ke satuan meter kubik sehingga didapatkan perharinya sekian meter kubik dari jumlah penduduk sekian. Ini timbulan sampah ya. Kemudian diubah per tahun dengan dikalikan dengan 3.365 hari dan dirubah menjadi ton per tahun. Nanti kita akan lihat densitas sampah di sumber itu berapa. Nah, direncanakan dalam desain ini terjadi reduksi sampah ya. Reduksi sampah di sumber yang direncanakan tahap 1 akan mengalami proses 5%. Tahap kedua akan mendapatkan 10%. Nah, ini juga bebas, tergantung dari kondisi real di lapangan, di lokasi tersebut, apakah sudah mencapai data angka 5% ini ya, atau sekarang masih 0, sekian persen. Berarti tahun 2006 harus dibuat misalnya hanya 1%. Jadi sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tapi sebagai perencana kita tetap harus optimis bahwa rencana yang kita rencanakan dapat membawa perubahan yang baik terhadap sistem pengolahan sampah. Kemudian yang berikutnya adalah timbulan sampah di sumber terus meningkat. Pasti ya, karena apa? Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun harus diimbangi juga dengan kegiatan reduksi di sumber yang juga naik setiap periode pentahapannya. Jadi teman-teman sudah bisa mendesain reduksi dari sumbernya. Jadi ini tabel yang sebenarnya tabelnya panjang ya, tabelnya masih panjang, ada tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi saya coba potong sedikit-sedikit supaya bisa saya jelaskan dengan lebih rinci. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke slide yang ke-7. Hasil reduksi di sumber
tadi di sumber tadi kita sudah tentukan ada 5%, kemudian 10%, kemudian dari 5% ini kan dikalikan dengan jumlah ini ya. Jadi didapatlah reduksi di sumber ada 16.863 meter kubik per tahun. Sehingga di slide berikutnya tinggal dikurangi timbulan sampah dikurangi dengan reduksi di sumber. Sehingga ketemu 320.395 meter kubik per tahun. Nah, ini adalah hasil reduksi pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat di sini timbulan sampah. Di sini ada ton per tahunnya dari meter kubik, ton per tahun. Nah, cara konversinya dapat dilihat pada slide yang ke-7. Jadi faktor densitas di sumber saya memilihnya di angka 0,2 ton per meter kubik ya. Mudah-mudahan bisa dicari. Kemudian selanjutnya adalah persentase layanan. Nah, saya tentukan di tahap pertama, 3 tahun pertama, persentase layanannya adalah 35%. Berdasarkan kondisi real di lapangan. Bahwa sudah terjadi proses pengangkutan yang ada di kota tersebut adalah sebesar 35%. Selanjutnya, di tahap yang kedua, kita bisa menentukan, di contoh ini adalah persentase layanan adalah naik 1% setiap tahunnya. 36, 37, 38, 39, dan 40. Ini lebih smooth ya, lebih soft untuk naik secara bertahap. Nah, dari angka-angka ini tentunya dapat dihitung. Timbulan sampah setelah reduksi dikali 35% artinya ada 112.138 meter kubik sampah yang akan diangkut. Ya. Kemudian akumulasi setiap tahunnya ya. Penambahan ya 112 sama 112 tambah 114 kemudian ditambah lagi 116 ini hasilnya dan seterusnya begitu. Dan ini adalah akumulasi setiap tahunnya dan ini adalah akumulasi total. Jadi ton tadi dengan satuan yang dirubah densitasnya dulu, konversinya adalah diri densitas. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada lagi sambungan Excel-nya. Saya masukkan di slide berikutnya. Ini adalah hasil reduksi di TPA. Ya. Jadi tadi sudah diangkut dengan persentase layanan mulai dari 35%, kemudian masuk ke TPA lewat lahan urupnya. Kemudian saya tadi dalam skenario ada kegiatan reduksi di TPA. Lewat kegiatan apa? Lewat kegiatan composting dan daur ulang. Ditentukanlah angka persentasenya sebesar di tahap 1 adalah sebesar 10%, tahap kedua adalah 20%. Jadi, sampah yang berhasil direduksi pada setiap tahapannya adalah sebesar ini. Ya. Ingat, ini bukan dari pengalinya 10% bukan dari timbulan sampah, tapi dari slide sebelumnya, yaitu sampah yang berhasil diangkut setiap tahunnya. Ya. Nah, ini kemudian setelah dikurangi dengan composting dan daur ulang, selanjutnya sampah siap untuk diuruk. Ya. Sampah siap untuk diuruk. Jadi sampah yang masuk 100.000 ini tentunya dari hasil pengurangannya dari 112.000 dikurang dengan aktivitas 11.000 didapatlah 100.000 sekian. Ini juga seterusnya sama ya, sama. Memang setiap tahap akan ada sedikit penurunan karena ada peningkatan yang signifikan dari 10% menjadi 20%. Nah, ini adalah sebelum kompaksi. Dengan asumsi kompaksi itu bisa menurunkan volume sampah sampai 3/4%. 3/4-nya hilang karena proses pemadatan yang dilakukan. Jadi saya menghitungnya secara sederhana adalah 0,25 dikali dengan sebelum kompaksi. Sehingga didapatlah setelah kompaksi sebesar hanya 25.000 dan seterusnya untuk tahap pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Nah, yang slide berikutnya adalah tanah penutup dan total volume sampah yang diuruk setiap tahunnya. Nah, slide ini sebenarnya hanya untuk berbicara tentang akumulasi yang terjadi. Tapi jangan lupa, kita begitu berbicara TPA yang baik dengan sistem kontrol landfill dan sanitary landfill, harus menggunakan tanah penutup. Jadi tanah penutup dengan asumsi 10%. Di video-video sebelumnya ada kriteria tentang persentase jumlah tanah penutup yang dapat digunakan. Nah, dengan data 10% ini kita bisa tahu per tahunnya dari jumlah sampah yang masuk, kemudian setelah dikompaksi ya, setelah dikompaksi butuh tanah sebesar 20%. Jadi tanah ini adalah perkalian antara 10% dengan angka setelah kompaksi ya, setelah kompaksi. Kemudian didapatlah volume lahan uruk, volume yang diuruk adalah sebesar 27.000. Dari mana? 27.000 ini dapat dari 2.500 ini ditambah dengan 25.200 sekian ini. Sehingga didapatlah 27.000, kemudian diakumulasikan setiap tahunnya. Jadi 27.000 ditambah 28.000 ya. Kemudian ditambah lagi dan seterusnya. Jadi ini adalah proses akumulasi. Nah, ini ada sedikit keliru di sini ya. Seharusnya ini adalah 27 sudah ditambah dengan 28 ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat. Dan yang paling penting adalah pada saat terakhir setelah TPA-nya diharapkan bisa selesai masa pakainya, didapatlah volume yang dibutuhkan atau volume yang dihasilkan dari proses pengurukan sampah ini, yaitu sebesar 509.825 meter kubik selama 20 tahun ya, selama 20 tahun. Dan dari data ini dapat dibuat grafik total timbulan sampah yang terus naik, kemudian volume sampah yang diangkut juga semakin hari semakin naik, kemudian ada reduksi di sumber para pengangkutan, dan ada kegiatan reduksi yang dilakukan di TPA. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan panduan video ini bisa melatih dirinya sendiri untuk membuat perhitungan dengan menggunakan Excel tadi. Sehingga nanti pada saat ujian kita akan menjadi lebih mudah untuk menghitung. Nah, sebelum saya tutup, ada tata cara presensi yang harus dilakukan pada perkuliahan hari ini terkait dengan NIM ganjil dan NIM genap. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Ingat, absensi hanya dilakukan pada jam perkuliahan saja. Di luar jam tersebut tidak mengisi, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.